Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Hati Dijaga, Perbuatan Terjaga. Saudara, firman Tuhan berkata, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Yeremia 17 ayat 9. Maka sudah seharusnya kita rajin memeriksa keadaan hati kita. Jangan sampai hati kita licik dan kita binasa. Ya, karena di bagian lain penulis Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Artinya, seluruh perilaku hidup kita sangat ditentukan oleh hati kita. Jujur, sedikit sekali orang yang memperhatikan keadaan hatinya, tentu melalui pimpinan Roh Kudus. Karena kita berpikir dan merasa hidup kita sudah baik, padahal keadaan batin kita masih kotor, tapi kita tidak sadar. Padahal saudara, Allah menguji batin. Wahyu 2 ayat 23, firman Tuhan mengatakan, dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Jelas ada hubungan atau relasi antara hati dan perbuatan. Tuhan akan memperhadapkan setiap perbuatan di hadapannya, yang mana dikalimatkan membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Saudara, dari hati terpancar kehidupan, terpancar perbuatan. Maka benar, hati harus dijaga. Di sini kita harus jujur, saudara, dan dengan rendah hati minta kepekaan dari Roh Kudus untuk mengenali diri kita dengan lebih lengkap, benar, utuh, dan sempurna. Iya, karena hati kita itu licik, kita itu munafik. Tapi ironinya kita tidak sadar. Banyak hal yang tidak patut ada di pikiran kita, dan kita diamkan. Kita tidak sadar bahwa Tuhan mengerti pikiran kita. Hati kita pun masih penuh dengan iri hati, rasa tidak suka, kebencian, kemarahan terselubung, dan kesenangan dunia. Tapi kita tak pernah perkarakan itu semua dan merasa lolos dari pengamatan mata Tuhan. Sebenarnya kalau Tuhan menerangi hati kita, karena memang kita minta Tuhan meneranginya, kita dapat melihat keadaan kita yang sebenarnya, saudara. Melihat bukan berarti seketika bisa berubah jadi baik. Sebab untuk mencabut yang tidak baik itu perlu perjalanan waktu, perjalanan hidup, dan proses panjang. Jadi kita harus mau mulai berubah. Kalau tidak, kita tidak mungkin mengalami pertumbuhan kedewasaan rohani atau proses pengudusan. Itu pun kita tekun, duduk diam di kaki Tuhan. Terus mengupdate keadaan hati kita, sehingga kita tahu setiap kemajuan yang kita capai. Kalau tidak begitu, semakin usia kita bertambah, kita itu semakin susah dibentuk dan susah berubah, saudara.
kita semakin sulit mengenali diri kita secara lengkap dan utuh, kecuali kita benar-benar nekat. Dan kalau kita serius minta tuntunan Roh Kudus akan memberikan rangsang atau impuls. Maksudnya, dalam diri kita akan muncul keinginan, gairah, atau perasaan tertentu yang mengarah pada dosa. Nah, di sini kita harus menanggulanginya. Kesempatan untuk berbuat dosa itu jangan dituruti. Kalau sampai gagal, bisa itu terjadi. Ya kita minta ampun lagi kepada Tuhan, lalu mengulanginya dari awal. Di sana Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan, yaitu kesempurnaan dan pendewasaan. Jadi itulah cara Tuhan mengubah kita, bukan dengan keajaiban atau mujizat, melainkan lewat proses natural yang harus kita alami. Maka terhadap semua yang kita alami, yang terjadi dalam hidup kita patut bersyukur. Memang tidak sedikit yang menyakitkan, bahkan melukai kita, saudara. Tetapi tidak ada cara lain bagi Tuhan untuk mengubah kita, untuk menjadikan kita semakin serupa Yesus. Karena memang sarana atau alatnya hanyalah melalui peristiwa kehidupan yang menyakitkan itu. Tuhan tahu kebusukan hati kita dan cara mengubahnya. Bagaimana harus mengangkat kebusukan hati itu? Maka kita harus percaya bahwa Tuhan tidak mungkin salah dalam menyediakan peristiwa atau kejadian yang harus kita alami. Itulah sebabnya kita harus menyangkal diri. Saudara, menyangkal diri bukan hanya sekedar tindakan yang menolak perbuatan yang melanggar hukum. Bukan. Menyangkal diri itu sikap yang menolak semua unsur manusiawi supaya diganti yang rohani atau yang surgawi atau yang ilahi. Jadi, sebelum membuahkan satu perbuatan, maksud saya masih ada di dalam hati, harus sudah kita matikan. Hati dijaga, maka perbuatan terjaga. Saya ulang, hati dijaga, maka perbuatan terjaga. Kalau hati tidak terjaga, akan membuahkan perbuatan yang salah. Maka kita harus kenali dulu keadaan kita. Kalau kita sudah mengenal keadaan kita yang sesungguhnya, baru kita tahu apa yang Tuhan mau kerjakan dan garap di dalam hidup kita. Saudara, hati itulah yang Tuhan lihat. Hati Tuhan bahagia kalau Ia menemukan hati kita cocok dengan hatinya. Hati yang cocok dengan hati Bapa pasti dimiliki oleh orang yang melakukan segala sesuatu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Saudara, orang yang berbuat baik itu belum tentu menyenangkan hati Tuhan. Harus dilihat dulu motivasinya, kan begitu. Tetapi, kalau hati ini digarap, maka seluruh perilakunya akan pasti sesuai dengan keinginan Tuhan. Jadi, hati harus beres dulu, baru buah-buah hidup kita bisa dinikmati oleh Tuhan. Itulah kenapa hati harus dijaga, yaitu agar tidak ada perbuatan dosa. Perbuatan dosa pasti makan korban. Tidak ada dosa yang tidak makan korban, kecuali masih di dalam hati. Kalau sudah menjadi perbuatan, pasti makan korban. Maka ketika masih di hati, harus dimatikan.
Oleh sebab itu, semua naluriah kemanusiaan kita harus diganti naluriah ilahi. Bagaimana itu bisa terjadi? Kalau kita terus menggarap hati kita supaya memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Menggarap hati artinya hati kita selalu kita jaga sehingga perbuatan kita tetap terjaga. Amin. Tuhan Yesus memberkati.